Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Channel ini adalah membuat tentang edukasi, perpajakan, perkoperasian, akuntansi, keuangan, dan juga digitalisasi koperasi. Nah, kali ini kami akan menyajikan laporan keuangan publikasi. Dalam hal ini adalah laporan perhitungan hasil usaha. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar setiap informasi yang kami upload, Bapak Ibu menjadi orang pertama yang memperoleh informasi ini. Nah, untuk perhitungan hasil usaha ini Bapak Ibu, tentu bahwa kita sudah di video sebelumnya sudah kami jelaskan soal laporan arus kas. Nah, Bapak Ibu boleh menonton laporan arus kas. Ini adalah laporan kedua dari upload kami mengenai laporan keuangan koperasi. Nah, ini laporan keuangan ini adalah khusus untuk koperasi simpan pinjam ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki unit simpan pinjam atau sektorial, nanti di video-video kami selanjutnya. Nah, format ini pun Bapak Ibu bisa download di link deskripsi yang telah tersedia di bawah, bisa di-download sehingga bisa dipakai dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi masing-masing. Nah, untuk contoh ini kami menggunakan untuk pembuatannya tahun buku 2022 Bapak Ibu. Sehingga periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Ini ada pembandingnya supaya kita bisa melihat kenaikan dan juga penurunan dari aktivitas-aktivitas dari pendapatan maupun biaya yang ada. Nah, untuk koperasi contoh ini kami menggunakan koperasi simpan pinjam ABC ya Bapak Ibu. Ini boleh ganti nama sesuai dengan nama koperasinya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat satu persatu ulasannya dan juga penempatan akun dan juga angka yang benar sehingga penyajian informasi atau laporan keuangannya menjadi informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus di rapat anggota tahunan. Yang pertama, Bapak Ibu ada nomor, lalu ada pos-pos, ada catatan, ada posisi, di sini ada 31 Desember 2022 dan posisi 31 Desember 2021 ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah pendapatan, ini catatannya ada nomor 4. Dan dari pendapatan ini Bapak Ibu, ini ada pendapatan operasional utama. Dan juga pendapatan operasi utama ini merupakan pendapatan utama yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam itu. Nah, ini dari pelayanan ya, pelayanan pelayanan simpan pinjam ya, itu pelayanan pinjaman. Nah, dari pelayanan operasional utama untuk koperasi ABC, ini pertama ada pendapatan bunga pinjaman. Nah, pendapatan bunga pinjaman ini di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di posisi 31 Desember 2022 ini 134.135.000. Nah, Bapak Ibu ini data ini kami ambil dari format arus kas KSP. Nah, ini format ini Bapak Ibu yang untuk arus kas bisa di-download di link arus kas ya Bapak Ibu yang telah disampaikan di video sebelumnya. Lalu yang berikut adalah pendapatan administrasi pinjaman. Nah, pendapatan administrasi pinjaman ini Bapak Ibu ini juga sama nilainya sudah ada. Nah, jika dalam akun-akun pendapatan ini di koperasi Bapak Ibu ternyata ada pendapatan yang belum tercatat. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu klik kanan, pilih insert. Contohnya adalah pendapatan provisi ya atau provisi provisi pinjaman ya, provisi pinjaman misalnya belum ada, akan di-input ya, ditambahkan. Nah, kalau untuk koperasi ABC ini adalah tidak ada akun ini sehingga kita hapus ya Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah nomor 4.2 itu pendapatan denda. Dan pendapatan denda ini juga di koperasi ABC tidak ada ya Bapak Ibu. Lalu kita jumlahkan pendapatan operasional utama. Nah, ini jumlah pendapatan operasional utamanya hanya dari dua akun, yaitu ada dari dua pos ya, dari dua pos yaitu ada dari bunga pinjaman dan juga administrasi pinjaman sehingga nilai totalnya adalah 155.385.000. Nah, Bapak Ibu, dalam koperasi pendapatan operasional utama inilah yang akan membiayai seluruh biaya operasional ya. Berikut kita masuk lagi ke pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya ini
pendapatannya 4,3 ya. Pendapatan lainnya ini terdiri dari bunga simpanan bank. Karena koperasi ABC ini ada menyimpan uang di rekening bank, maka memperoleh bunga. Jadi ini masuk dalam pendapatan lainnya ya, bukan operasional utama. Jadi ini nilainya di sini 2.428.966 rupiah. Ini juga diambil dari format arus kas KSP ABC. Lalu berikut adalah bunga simpanan dari Koperasi Permata. Nah, seperti dijelaskan di arus kas bahwa Koperasi ABC ini mempunyai tabungan di Koperasi Permata dan juga Koperasi Karya. Selain tabungan di koperasi, ternyata di Koperasi ABC ini juga memiliki penyertaan modal ya di pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT Amanah, sehingga nilai pendapatan yang diterima baik dari bunga simpanan maupun dividen bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Ini nilainya ada kalau dividennya 12.012.000, kalau bunga simpanan dari Koperasi Permata ada 1.365.000, sedangkan dari Koperasi Karya 8.640.000. Nah, ini perlu dijelaskan semua penerimaan atau pendapatan ya, penerimaan yang bersifat pendapatan. Lalu yang berikut ada pendapatan dari administrasi non anggota. Ini juga ada nilainya 2.400.000. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita bukan total, jumlahkan pendapatan lainnya. Nah, untuk Koperasi ABC ini jumlah pendapatan lainnya seperti Bapak Ibu lihat, ini ada 26.845.966 rupiah. Nah, setelah kita memperoleh jumlah, Bapak Ibu bisa totalkan pendapatan. Jadi ada dua pendapatan di sini, ada dari operasional utama, ada juga dari pendapatan lainnya. Ini totalnya untuk Koperasi ABC ini senilai 182.230.966 rupiah. Yang berikut adalah soal biaya ya. Setelah kita membahas pendapatan, kita bahas lagi soal biaya. Ini ada dari yang pertama adalah biaya operasional, Bapak Ibu. Biaya operasional ini seperti seluruh biaya ya yang dibebankan, baik ada beban pokok, baik pun beban usaha, beban perkoperasian. Nah, itu ditaruhnya di beban operasional. Nah, pertama beban bunga simpanan. Jadi di sini koperasi membayar bunga simpanan anggota, contohnya kayak simpanan sukarela itu koperasi membayar ya. Nah, ini nilainya 9.600.000. Ini adalah beban pokoknya. Lalu ada beban administrasi dan umum. Jadi misalnya untuk pulsa, listrik, internet, air dan segala macamnya, ini masuk di beban administrasi dan umum ya Bapak Ibu. Ini totalnya. Lalu berikut ada beban organisasi. Beban organisasi ini contohnya konsumsi rapat atau rapat-rapat organisasi. Ada biayanya. Lalu ada beban manajemen. Beban manajemen ini juga merupakan beban yang dikeluarkan untuk pegawai atau karyawan yang itu nilainya di sini 31.200.000. Seperti diketahui bahwa nilai-nilai ini tidak lepas dari arus kas yang telah disampaikan atau dijelaskan di video kami sebelumnya. Jadi data-data ini diambil ya. Jadi kalau misalnya biaya berarti diambil dari pengeluaran ya. Kalau pendapatan diambil dari penerimaan. Tapi tidak semua penerimaan adalah pendapatan dan tidak semua pengeluaran adalah biaya. Lanjut lagi kita ke beban RAT tahun buku 2021. Jadi beban RAT tahun buku 2021 ini dicatat di tahun buku 2022 Bapak Ibu karena RAT-nya di 2022. Sehingga ini nilainya di sini 13.875.000. Lalu ada beban pengurus. Jadi pengurus dapat insentif atau honor atau transfer apalah namanya, itu nilainya di sini 52.800. Lalu ada beban pengawas 24.600. Nah, selain itu juga ada beban penyusutan. Nah, untuk tahun buku 2022 ini koperasi ini tidak ada beban penyusutannya. Beban penyusutannya batasnya di 2021 tahun buku, sehingga ini tetap dimasukkan. Jadi walaupun di akun 2022 tidak ada, tapi kalau di 2021 ada, maka Bapak Ibu tetap harus masukkan. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di biaya operasional. Jika di koperasi Bapak Ibu
belum ada akun yang tersedia di sini, Bapak Ibu boleh bisa menambahkan ya. Menambahkan dengan caranya Bapak Ibu klik di sini, terus klik dan insert. Kalau misalnya Bapak Ibu koperasinya akunnya di sini tidak ada, Bapak Ibu bisa delete ya untuk akun-akun ini dan diselesaikan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu harus pastikan rumus yang ini tercover semua. Contohnya kalau yang ini kan dari total biaya ya. Jadi ini total biayanya adalah dari 24 sampai E30. Jadi ini dari E24 di sini sampai dengan teriak 30. Nah, ini ternyata ada 31-nya tidak masukkan. Nah, kita masukkan lagi 31 ya Bapak Ibu. Oke. Ini adalah total biaya. Nah, setelah kita dapatkan total biayanya, maka kita akan peroleh SHU kotor, Bapak Ibu. Nah, SHU kotor ini adalah uh, total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Dapatlah SHU kotor. Nah, untuk SHU kotor ini ada nilainya adalah sekitar 13.695.966. Nah, berikutnya kita masuk di pajak penghasilan ya Bapak Ibu. Nah, untuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dimana diubah di peraturan pemerintah 55 tahun 2022 untuk koperasi KBC ini masih menggunakan pajak 0,5% ya. Nah, dikali dengan total pendapatan sehingga nilai pajak penghasilannya adalah Rp911.155. Nah, setelah kita dapat pajak penghasilannya, ini kita dapatlah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah sisa kotor dikurangi dengan pajak penghasilan lalu dapatlah SAU atau sisa hasil usaha. Ini yang sering dibilang sisa hasil usaha setelah pajak ya Bapak Ibu. Ini jadi kenapa kita perlu perbandingan Bapak Ibu? Karena di sini kita melihat ternyata tahun buku 2021 kita lebih SAU-nya lebih tinggi daripada 2022. Nah, dari sini kita bisa lihat kenaikan dan juga penurunan dan apa yang menyebabkannya sehingga dalam pengambilan keputusan di rapat anggota nanti koperasi bisa memperoleh informasi yang benar dan juga mengambil keputusan yang tepat untuk koperasi tata kelola koperasi selanjutnya. Jadi istilahnya kesalahannya kita tidak lakukan ulang lagi. Setelah semuanya terinput, Bapak Ibu, pendapatan dan juga biaya, maka kita di sini ada pengurus. Ya, Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan struktur kepengurusan yang ada di koperasi Bapak Ibu. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Kalau Bapak Ibu ada wakil ketua, wakil sekretaris silakan ditambahkan. Kalau tidak ada silakan dihapus dan dikondisikan dengan koperasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu itu adalah penyampaian penjelasan kami tentang laporan keuangan aplikasi. Dalam hal ini laporan perhitungan hasil usaha koperasi simpan pinjam KBC ya di mana untuk periode 2022 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dipakai untuk rapat anggota tahunan pertanggungjawaban pengurus di tahun buku 2022. Jika Bapak Ibu ada komentar, ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar sehingga kita dapat terus berupaya untuk pembinaan tata kelola terutama di bagian laporan keuangan lebih baik dan sesuai dengan standar akuntansi koperasi yang dimana termuat di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 13 tahun 2015. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa untuk juga tetap menonton di video kami yang lain dan selalu menunggu untuk upload kami di video berikutnya. Terima kasih.